Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman mahasiswa dan para jamaah online yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang memahami mana iman. Jadi kita akan bisa membahas ini adalah terkait dengan iman. Iman berarti dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti adalah kepercayaan, ketundukan, ketaatan. Berarti kalau diambil kata amanah itu berarti mempercayai terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap segala apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan disampaikan tentang tadi definisi iman, ya, kemudian iman, rukun iman dan cabang-cabangnya, perkara-perkara yang membatalkan iman, kemudian juga ada aplikasi dari keimanan. Nah, tadi sekilas sudah dijelaskan tentang mana iman secara bahasa. Ya, mana iman secara bahasa tadi adalah kepercayaan, mempercayai terhadap keberadaan Allah, kebesaran Allah, ya, dengan penuh ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di samping itu kita melihat bahwa di sisi bahasa adalah ketundukan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita lihat dari sisi definisi istilah. Menurut Al-Utsaimin bahwa iman itu adalah sebuah pengakuan atau pengingkaran yang itu dibutuhkan, ya, atau membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah kerelaan, ya, keikhlasan, kerelaan gitu ya. Di samping itu juga ada ketundukan. Ya, jadi di sini adalah menurut Al-Utsaimin ada dua hal yang kemudian harus dimiliki oleh manusia ketika melakukan pengikraran itu. Harus ada pembuktian, harus ada kerelaan, ya, keriduan di dalam hatinya ketika mempercayai kebesaran Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga ada unsur ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih lengkap bahwa iman itu adalah al-iman wa tasdiqu bil janan wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Artinya bahwa iman itu adalah membenarkan, ya, membenarkan dengan janan, dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi tidak hanya menurut Imam Syafi'i, tidak hanya kemudian iman itu di dalam hati saja, akan tapi diucapkan, ya, diucapkan sebagai pembuktian dari hatinya. Nah, ketika sudah diucapkan maka harus ada pembuktian dari ucapannya itu, artinya ada amalan nyata yang dilakukan oleh manusia di sini, ya. Seperti masalah ibadah, ya, masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah duniawiyah, itu adalah sebagai pembuktian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kemudian menjauhi segala larangan Allah dan tidak pernah melanggar sedikit pun. Nah, ini adalah amalul bil arkan sebagai pembuktian dari hatinya, keimanan dalam hatinya, kemudian pengucapan dengan lisannya. Jangan sampai kemudian kontradiktif antara lisannya dengan perbuatannya. Yang mengucapkan kemudian dia beriman kepada Allah, akan tetapi realitas aplikasi di lapangan tidak ada, nol sama sekali. Nah, itu berarti antara aspek ucapan dengan perbuatannya tidak sinkron. Jadi tidak sinkron. Jadi harus sinkron aspek ucapan, kemudian perbuatan, dan juga terkait dengan keyakinan dalam hatinya, seperti itu. Nah, kemudian juga, nah ini terkait dengan tadi secara bahasa tadi di kata amanah iman tadi sudah disebut di depan, ya. Kemudian menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa iman itu ada tiga hal yang menurut beliau. Yang pertama, iman itu adalah sebagai sebuah nama yang mencakup ada kumpulan, ya, kumpul ucapan, amal dan niat, ya. Niat itu yang didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah ketika niat untuk berbuat dan niat tidak untuk berbuat. Ketika niat dia berbuat berarti ada niatan untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat tidak berbuat artinya dia tidak ada niatan untuk melakukan bentuk-bentuk peninggalan.
dengan melakukan kemaksiatan, dengan modal kesabarannya bahwa dia bersabar untuk menahan untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian modal utama ketika menghadapi sebuah kemaksiatan itu dia sabar untuk menahan untuk tidak melakukan itu. Maka disinilah kemudian proses kesabaran itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seorang manusia itu dihadapkan pada bentuk-bentuk kemaksiatan, ya. Nah, kemudian juga iman itu kemudian juga ditetapkan berdasarkan dua rukun menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah ada yakin, yang kedua ada sabar. Jadi ada unsur keyakinan kepada Allah SWT mengenai hakikat perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kemudian pahala yang diberikan oleh Allah SWT yang itu juga didasarkan pada unsur keikhlasan. Ya, pahala tidak akan kemudian didapat kalau tidak ada unsur keikhlasan, keriduan kepada Allah SWT. Dan kemudian ada hukuman, memperhatikan aspek hukuman, bahwa kemudian orang beriman kepada Allah itu memperhatikan aspek akibat yang ditimbulkan ketika dia melakukan kemaksiatan. Maka orang beriman kepada Allah itu tidak akan kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian pentingnya kita meyakini ya terhadap aspek larangan, aspek kemudian perintah, kemudian larangan, pahala dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabar berarti adalah melaksanakan perintah Allah dan menjaga dirinya dari larangan-larangan Allah untuk tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah orang bersabar senantiasa diuji oleh Allah. Misalkan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya begitu. Dengan modal kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam kemudian diangkat menjadi seorang yang mulia di hadapan Allah dan teruji kesabarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian sebagai contoh dan baik bagi kita bagaimana kemudian kita menahan atau sabar di dalam segala bentuk ujian-ujian, baik itu ujian yang sifatnya adalah cobaan ya dari Allah Subhanahu wa taala atau ujian-ujian kemaksiatan yang datangnya dari luar yang itu akan mempengaruhi pola kehidupan kita, termasuk juga ujian yang kemaksiatan yang itu datangnya dari jiwa kita, dari hati kita ya. Di sini yang itu kemudian bergejolak di dalam diri kita, apakah kita mau melakukan kemaksiatan atau tidak. Maka kita harus berusaha mengalahkan ya bujukan-bujukan rayu setan yang bersifat negatif itu, kemudian kita menangkan dengan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, itulah adalah wujud dari aspek keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman juga di situ juga disebutkan bahwa iman itu harus ada ucapan dan amal. Artinya ucapan berarti mengucapkan dengan hati dan lisannya. Kemudian juga amal di sini sebagai bentuk amalan pembuktian ya dari ucapannya. Jangan sampai tadi saya katakan bahwa ucapan itu kontradiktif dengan perbuatannya. Ya, disinilah kemudian antara ucapan dan perbuatan harus sinkron di sini ya. Nah, inilah kemudian bukti konkret dari orang yang kemudian beriman kepada Allah. Jangan sampai dia tidak berani mengatakan sesuatu yang benar di hadapan orang dengan dalam artian bahwa ketika dia iman itu harus ada ucapan dan amal. Di sini dia harus berani mengucapkan segala bentuk keimanannya. Kalau dia berani mengatakan beriman kepada Allah SWT, seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Kalau dia mengatakan tauhid, beriman kepada Allah, ya beriman, jangan sampai takut dengan orang lain gitu ya. Nah, inilah pembuktian dari bentuk hati yang itu harus dibuktikan dengan lisan dan bentuk perbuatan nyata. Nah, teman-teman yang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek rukun iman yang kita lihat sama dengan rukun akidah tadi, ada aspek iman kepada Allah, yaitu yang pertama iman pokok, kemudian iman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, ya kepada rasul-rasulnya. Jadi tidak hanya Muhammad saja, tapi kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad kita harus percaya, beriman kepada hari akhir yang tidak tahu kapan datangnya hari akhir kapan, tapi kita mendapatkan informasi tanda-tandanya, kita harus meyakini tanda-tandanya itu ya. Kemudian juga beriman kepada kadar baik, kadar buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti coronavirus 19 itu adalah sebagai penyakit, dan itu kita yakini bahwa itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian, cobaan bagi orang-orang beriman. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa, berusaha, berikhtiar, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sinilah bentuk dari keimanan kita. Maka ini rukun iman, sesuatu hal yang sangat
penting untuk kemudian kita yakini ya, tidak hanya semuanya ya, dari iman pertama sampai iman keenam kita harus mempercayai, karena ini terkait dengan rukun iman. Wajib kita beriman kepada rukun iman ini. Oke, kemudian setelah itu kemudian iman itu ada cabang-cabangnya, disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman ya, apa namanya, di sini disebutkan bahwa kita Syu'abul Iman Ahmad Badawi mengatakan bahwa cabang-cabang iman itu ada 77 cabang ya, sebagaimana sabdanya An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW al-imanu bid'un wa sab'un wa sab'un ya bid'un wa situn wa syu'batun ya. Jadi iman itu ada sekitar kurang lebih 70 saja, 70 cabang, atau disebut dengan, ada juga yang mengatakan 60 cabang gitu ya, 70 atau 60 ya kurang lebih. Bahkan kalau kita jumlah sekitar 77 cabang. Maka kemudian yang paling afdol dari iman itu adalah, pertama adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu yang paling utama ya, itu sebagai bagian dari cabang keimanan. Yang paling rendah atau di bawah dari la ilaha illallah itu adalah membuang duri di jalan. Membuang duri di jalan itu bagian dari bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk perhatian kita kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari duri ya. Kalau kita biarkan duri di tengah jalan, maka otomatis akan memberikan kecelakaan ya kepada orang. Nah, itu kemudian kalau kita lihat ada duri di jalan, maka kita buang, itu bagian dari bentuk iman kita. Nah, ya. Kemudian juga wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi malu itu merupakan bagian cabang dari iman. Maka kemudian kalau orang kemudian punya malu dalam hal kemaksiatan, berarti dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian orang tidak punya malu, senantiasa berbuat maksiat, bahkan kemudian sudah melakukan kemaksiatan tapi dia tidak punya malu ya, walaupun dipermalukan misalkan oleh orang banyak, tapi kemudian dia tidak punya malu, itu berarti dia nggak punya keimanan kepada Allah. Bahkan kemudian ada melawan laki-laki dengan perempuan, kemudian melakukan hal yang tidak senonoh, kemudian di mana baik itu di tempat terbuka maupun di tempat tertutup gitu ya. Harusnya orang itu kemudian malu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Harus malu dengan Allah Subhanahu wa taala, malu terhadap manusia. Maka kemudian kalau orang itu malu terhadap Allah, malu terhadap manusia, berarti itu adalah punya keimanan ya. Paling penting adalah malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak malu. Bayangkan Allah SWT telah memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada kita semua, kemudian kesehatan ya, semuanya kemudian Allah sediakan untuk manusia. Tapi di sini manusia harus punya malu kepada Allah SWT. Dia harus kemudian bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kemudian manusia melakukan maksiat kepada Allah, itu tandanya dia tidak tahu terima kasih dan tidak punya malu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia kemudian beriman kepada Allah, kemudian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang kemudian setelah diperintahkan malah tidak dilaksanakan, kemudian larangan malah dilanggar. Inilah manusia yang tidak punya malu. Ya, harusnya manusia itu punya malu, dan itu merupakan bagian dari bentuk imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang membatalkan iman itu ya dilihat dari segi ucapan, kemudian dilihat dari segi perbuatannya. Dari segi ucapan, iman itu pembatal dari segi ucapan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal menjadikan selain Allah sebagai pemelihara, kemudian menganggap bahwa Allah sebagai jenis makhluk begitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian menjadikan satu kejadian seperti cahaya ya, kejadian yang baik pada cahaya, kemudian kejadian yang buruk pada kegelapan. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan ya. Jangan sampai kemudian ada suatu cahaya disadarkan, wah ini mesti ada baik, kalau itu ada kegelapan mesti ada keburukan, misalkan seperti itu ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, keadaan-keadaan alam jangan sampai disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan membatalkan aspek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa hewan itu adalah bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu yang
harus dijauhi oleh kita. Kemudian menganggap bahwa binatang-binatang yang berada di atas itu adalah apa namanya memelihara urusan alam yang ada di bawah. Nah, ini tidak sinkron ya. Binatang yang di atas dia terbang ya dengan sendirinya ya, tanpa kemudian melindungi hal yang di bawahnya. Dia tidak bisa melindungi, yang melindungi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menjadikan Allah sebagai sekutu dengan makhluknya. Ini jangan sampai kemudian kita berbuat syirik kepada Allah, menjadikan sesuatu kepada makhluknya, ya, kepada jin misalkan. Nah, itu tidak boleh dilakukan, ya. Hal itu akan membatalkan pada saat itu akan membatalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, mengejek Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendustakan apa yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa sesuatu yang berdasar dari Muhammad itu adalah sihir, sesuatu yang berdasar dari Muhammad adalah dongeng belaka. Nah, itu adalah keliru ya, bahwa orang yang seperti itu berarti tidak percaya terhadap keberadaan Allah. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Rasulullah itu berdasarkan wahyu dari Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi segala apa yang kemudian disampaikan Rasulullah itu berdasarkan wahyu dari Allah, bukan dari nafsunya. Nah, inilah yang harus kita jadikan sebagai pada bahan pegangan, bahwa Rasulullah berkata itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak percaya terhadap informasi yang disampaikan Rasulullah, maka berarti kita tidak percaya terhadap keberadaan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat terbesar, mukjizat Nabiullah Muhammad SAW. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui bahwa pembatal iman dengan ucapan terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan menamai patung ya dengan nama Allah, seperti kata Lata dari kata Ilah, kemudian kata Uzza dari kata Aziz. Nah, ini adalah tidak boleh dilakukan seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani begitu ya. Kemudian juga menamai sesuatu yang tidak layak dengan kemuliaan Allah, seperti orang-orang Nasrani menamai Allah dengan kata Abun, Bapa. Nah, maka kemudian di dalam Nasrani sudah biasa melakukan itu ya. Padahal di kalangan Islam tidak ada namanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak misalkan. Jadi tidak ada kemudian di situ disadarkan kepada manusia. Ya. Kemudian mensifati Allah SWT yang maha tinggi dan maha suci dengan sifat-sifat dengan sifat-sifat yang kurang, seperti perkataan-perkataan Yahudi bahwa Allah itu fakir gitu ya, Allah itu istirahat. Padahal Allah itu tidak pernah istirahat, Allah itu hidup ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah itu kemudian hidup dan berdiri sendiri, dan kemudian la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Di sini kan Allah tidak pernah kemudian ngantuk, tidak pernah kemudian juga tidur. Di sini mengawasi terhadap keberadaan manusia begitu ya di alam dunia. Kemudian juga yang keempat, mengabaikan nama-nama dari maknanya, dari nama-nama Allah dari maknanya begitu, dan mengingkari substansi atau isinya, seperti perkataan orang-orang Jahmiyah dan lafaz-lafaz yang kosong itu tidak mengandung sifat dan maknanya. Nah, ini orang-orang Jahmiyah tidak percaya terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai kita juga ikut seperti itu ya. Dan itu akan membatalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatalan iman dari segi ibadah, nubuwah, kenabian dan selainnya, ini mencakup bagaimana kita berdoa dengan cara meminta pertolongan. Nah, ini jadi berdoa dengan minta pertolongan bukan kepada selain Allah. Jangan sampai kita minta pertolongan berdoa kepada selain Allah. Nah, ini adalah akan membatalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mencaci maki Rasulullah, jangan sampai kita mencaci maki Rasulullah, mengejek Rasul, memperolok-olok Rasulullah Muhammad SAW, tidak percaya terhadap Rasulullah sebagai suri teladan yang baik. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu akan batal keimanan kita dari aspek nubuwah, kenabian. Kemudian tidak percaya akan malaikatnya, kitabnya, dan hari akhir, apalagi ini tidak percaya. Nah, ini akan membatalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga membatalkan iman dalam bentuk perbuatan, seperti berbuat syirik dalam beribadah, berhukum dengan hukum selain apa yang diturunkan Allah, kemudian berpaling dari agama Allah dengan tidak mempelajari dan mengamalkannya, kemudian juga menolong orang-orang musyrik dibanding orang-orang muslim gitu ya, lebih prioritaskan
orang musyrik dibanding orang muslim, kemudian merendahkan mushaf Quran ya, seperti Quran kemudian dibakar, kemudian Quran dimasukkan dalam kloset gitu ya. Nah ini adalah melecehkan terhadap Al-Quran gitu ya. Kemudian mencaci maki para sahabat, tidak percaya terhadap keberadaan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, seperti yang kemudian ketidakpercayaan itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka kemudian tidak percaya terhadap sahabat itu ya, selain Ali misalkan ya. Ini kan diskriminasi gitu ya. Jadi itulah kemudian itu akan membatalkan iman. Apalagi disinilah kemudian bagaimana kemudian sahabat itu kita yakini, jangan sampai kemudian kita mencaci maki terhadap keberadaan sahabat, bahkan kemudian merendahkan para ulama dan mencela orang-orang saleh. Nah ini juga akan membatalkan kalimat syahadat. Apalagi kemudian meninggalkan aspek ibadah wajib kita seperti meninggalkan sholat. Nah itu termasuk batal dan juga termasuk mengingkari perintah Allah SWT seperti dengan kafir ya. Kemudian melakukan syirik dan sejenisnya seperti aspek yafa, tarak, kemudian tiaroh, mengoordinasi dengan burung, kemudian yafa ya, kemudian juga ada kemudian tarak tadi. Nah, hal yang demikian itu perlu kemudian diperhatikan, jangan sampai kemudian kita percaya terhadap hal-hal yang tahayul, yang mitos, yang itu akan kemudian membatalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bagaimana kemudian implikasi terpengaruh iman dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di surat Al-Anfal ayat ayat 2 sampai 4 itu menyebutkan bahwa orang yang beriman kepada Allah, pertama ketika nama Allah disebut itu gemetar hatinya. Ketika kemudian ayat Quran dibacakan, lihat alaihim ayat atau mana ketika nama ayat Quran dibacakan, kemudian bertambah keimanannya kepada Allah, kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah, kemudian senantiasa menunaikan sholat, kemudian senantiasa berzakat gitu, menginfakkan sebagian hartanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang kemudian seperti itu, menurut informasi di Al-Qur'an ini, mereka akan betul-betul merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan serta rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah pengaruh orang-orang yang beriman kepada Allah, pengaruh positif ya tentang keimanan kepada Allah. Maka disinilah kemudian kita harus bisa sama seperti apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 2 sampai 4 ini. Nah, terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menambah pengetahuan kepada kita dan bagaimana kemudian kita ini meneladani bahkan meneladani Rasulullah dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kemudian iman kita jaga betul, jangan sampai membatalkan jangan sampai kemudian ucapan perbuatan kita membatalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat ya yang singkat ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.